Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastaira Zalfa dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan dampak Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi. Bidang sosial, yang pertama munculnya sistem Romusa. Pembentukan Romusa dilatar belakangi oleh besarnya kebutuhan Jepang dalam membangun pertahanannya di Indonesia, seperti gua, gudang bawah tanah, lapangan udara darurat, dan lain-lain. Pengarahan tenaga kerja melalui Romusa berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Pada mula-mulanya, tenaga yang dikirim untuk menjadi Romusa bersifat sukarela, namun dalam pelaksanaannya menggunakan paksaan, maka rakyat Indonesia banyak yang menghindar. Walaupun pada tahun 1943 melalui propaganda Romusa dianggap sebagai pahlawan ekonomi atau pahlawan pekerja. Yang kedua, ada pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Berikut ini beberapa akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Yang pertama, ada para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang yang dinamai Kimi Gayo, dan gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. Yang keempat, ada pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. 3. Bidang kebudayaan. Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membukukan badan sedalam-dalamnya ke matahari terbit atau dinamakan Seikere. Hal ini muncul protes pada 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang banyak terlihat pada lagu, film, drama sebagai bentuk propaganda Jepang. Yang keempat, perubahan status perempuan. Pendudukan Jepang juga memberikan dampak terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Di bawah pemerintahan Jepang, beberapa perempuan dipekerjakan dalam berbagai sektor, termasuk industri dan pertanian. Hal ini menyebabkan perubahan dalam pandangan tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak positif di bidang sosial. Yang pertama, penggunaan bahasa dan sertifikasi sosial. Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terdapat beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah diharuskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dengan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menggantikan kedudukan bahasa Belanda yang sebelumnya menjadi bahasa kelas sosial atas. Yang kedua, pendidikan berjenjang. Sumber daya manusia berpendidikan akan mendorong budaya yang lebih maju di negara tersebut. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah dengan 12 jenjang. Yang ketiga, strata masyarakat. Jepang membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi untuk mengawasi aktivitas politik Indonesia. Tonarigumi adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh tentara Jepang untuk memudahkan mengenal dan mengawasi warga. Yang keempat, Kinrohoshi. Dengan adanya Kinrohoshi, membangun kerja bakti atau gotong royong yang bertujuan untuk mencapai kepentingan umum pada masa pendudukan Jepang. Bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal ini terlihat dari hal-hal berikut. Kebijakan tanaman pangan. Beras merupakan bahan makanan pokok tentara Jepang. Mutu dan kualitas beras Jawa tidak kalah dengan dan dibandingkan oleh beras Jepang. Agar kebutuhan pangan tentara Jepang terpenuhi, maka pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan politik pangan pada tahun 1943. Di dalam aturan tersebut tercantum 3 peraturan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan kuota pangan. Yang kedua, penetapan harga beras dan gabah. Yang ketiga, pembentukan badan pengelolaan makanan. Kebijakan tanaman jarak. Pemerintahan Jepang mementingkan tanaman jarak untuk kepentingan perang. Biji jarak dapat digunakan sebagai minyak untuk bahan bakar pesawat tempur militer Jepang. Sebenarnya, tanaman jarak sudah dikenal oleh penduduk Indonesia. Biji tanaman jarak digunakan oleh penduduk sebagai minyak bahan bakar alat penerangan.
Pemerintahan Jepang mengganti hasil tanaman jarak milik penduduk dengan minyak tanah, namun dalam pembagian minyak tanah tersebut tidak jarang dikorupsi oleh kucok dan kemudian dijual kembali kepada pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan dari teh, kopi, karet, dan tebu. Yang lainnya seperti pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Hal tersebut berdampak pada banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri Jepang. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Yang ketiga, melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengawasan ketat dimaksudnya agar tidak terjadi meningkatkannya harga barang. Yang keempat, kebijakan self-sufficiency. Agar tidak membebani keuangan pusat, Jepang menerapkan self-sufficiency atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di satu wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah. Yang kelima, ada setoran wajib Romusa, merosotnya harga pangan dan kelaparan. Karena terdesak memanasnya keadaan perang di tahun 1944, Jepang melalui Jawa Hakokai menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30%, untuk pemerintah 30%, untuk lumbung desa, dan 40%. Untuk hak miliknya, akibatnya segala sektor menurun drastis. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam dalam bidang sosial dan ekonomi. Dampak-dampak tersebut memiliki sisi negatif dan sisi positif yang saling bertentangan. Secara ekonomi dan sosial, Jepang mengambil sumber daya alam, mengendalikan produksi, mengakibatkan inflasi, dan pendudukan Jepang memicu perubahan struktur sosial dan meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan penduduk Indonesia. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan, dorongan, pengalaman, dan penghargaan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan. Dampak tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing.